Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu kelas 3. Apa kabar anak ibu di rumah? Mudah-mudahan anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Dan juga mudah-mudahan para orang tua di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah anak ibu, pada pagi hari ini kita kembali lagi bertemu dengan ibu dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020. Anak ibu, sebelum kita lanjutkan pelajaran, marilah kita kembali berdoa kepada Allah. Semudah-mudahan pelajaran yang ibu berikan hari ini memberi manfaat kepada anak ibu, dan mudah-mudahan anak ibu di rumah juga bisa memahaminya dengan baik. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak ibu, pada minggu kemarin, hari Kamis kemarin kita sudah belajar tentang perilaku terpuji. Anak ibu, pelajaran kita pelajaran 4 ya, yang mana judulnya kemarin hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Perilaku terpuji ibu ulang adalah perilaku yang baik. Lawan dari perilaku terpuji adalah perilaku tercela. Kemarin kita sudah belajar tentang tanggung jawab. Anak ibu di rumah baca-baca juga pelajarannya, apa yang sudah dicatat, apa yang catatan ibu berikan tolong dicatat juga, tolong dibaca juga di rumah. Hari ini setelah pelajaran tanggung jawab atau perilaku tanggung jawab, kita lanjut dengan perilaku tawaddu. Anak ibu ulang, catat judulnya di rumah, nanti ibu fotokan ya yang mau dicatat. Perilaku tawaddu. Jadi anak ibu, perilaku tawaddu ini artinya perilaku rendah hati. Bukan rendah diri ya, rendah hati. Rendah hati ini dalam arti tidak memiliki perilaku yang sombong. Rendah hati artinya tidak membangga-banggakan diri kepada orang. Atau rendah hati itu artinya perilaku yang selalu tidak mengemukakan atau tidak mendahulukan kebanggaan diri, tidak membangga-banggakan diri, tidak memamer-mamerkan kepandaian kepada orang. Walaupun kita pandai, walaupun kita hebat, walaupun kita kaya, tetapi kita tetap rendah hati. Jadi rendah hati itu untuk mudah dipahami anak ibu itu artinya orang yang tidak sombong. Orang yang tidak bangga dengan kemampuannya, orang yang tidak bangga dengan kekayaannya, orang yang tidak bangga dengan kecantikan dan ketampanannya, tetapi dia merasa biasa-biasa saja walaupun sebenarnya dia memang kaya, dia memang cantik, dia memang mampu, dia memang hebat, tetapi dia selalu merendahkan hatinya di hadapan orang lain. Dia tidak mau membanggakan kepandainya kepada orang lain. Jadi itulah arti dari tawaddu. Jadi tawaddu itu artinya rendah hati. Ibu bacakan ya buku yang ada dalam bacaan yang ada dalam buku. Anak ibu dengar dengan baik supaya anak ibu mudah memahaminya. Tawaddu berarti rendah hati atau tidak sombong atau tidak membanggakan diri seperti yang ibu sampaikan tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk merendahkan hati. Rendah hati kepada sesama dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Ulang ya. Allah memerintahkan kepada hambanya. Siapa hambanya? Kita manusia. Untuk merendahkan hati. Kepada siapa merendahkan hati? Merendahkan hati di hadapan Allah. Tidak sombong kepada Allah. Merendahkan hati di hadapan sesama manusia. Bagaimana caranya merendahkan hati di hadapan sesama manusia? Dengan mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Mengeluarkan kata-kata yang sopan dan santun terhadap sesama manusia, tidak kasar, tidak kotor perkataannya, tetapi perkataan yang dikeluarkan perkataan yang baik, lemah lembut sehingga orang lain pun senang mendengarkannya. Orang yang tawaddu selalu bersikap tenang, sederhana dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Artinya orang yang berperilaku tawaddu itu artinya orang yang
Penampilannya selalu sederhana, penampilannya selalu tenang, tidak tergesa-gesa. Dalam berucap dia pun tenang sehingga orang mudah memahaminya. Dalam penampilan pun walaupun dia memiliki kemampuan tetapi dia tidak menonjolkan kekayaan yang dia miliki. Itulah yang dikatakan dengan orang yang tawadhu. Perbuatan baik orang yang tawadhu tidak ingin diketahui oleh orang lain. Misalnya dia berimpak atau dia bersedekah atau dia melakukan suatu kebaikan menolong orang lain tetapi dia tidak menceritakan kebaikannya kepada orang lain. Dia tidak ingin orang lain tahu kalau dia yang berbuat baik. Itulah yang dikatakan dengan orang yang tawadhu. Orang yang tawadhu itu orang yang tidak sombong dengan kelebihannya. Jadi anak ibu, yang dikatakan dengan tawadhu itu adalah orang yang selalu rendah hati, orang yang tidak sombong, yang tidak suka membangga-banggakan dirinya, orang yang berpenampilan sederhana, orang yang tampil tidak tergesa-gesa, berbicara lemah lembut, dan penampilannya itu tenang sehingga orang pun senang melihatnya. Anak ibu di rumah, walaupun anak ibu sekarang masih kanak-kanak atau mungkin umurnya baru 8 atau 9 tahun, ibu yakin dan percaya anak ibu jika sudah dibiasakan dari kecil sekarang berperilaku tanggung jawab seperti yang kita pelajari hari Kamis kemarin, berperilaku tanggung jawab, berani menerima resiko dari pekerjaan yang dilakukan. Contohnya tidak dikerjakan tugasnya, resikonya nilainya tidak ada, tapi berani menanggungnya. Melakukan suatu pekerjaan dengan berani menanggung akibat itu tanggung jawab. Itu bisa dibiasakan dari kecil sekarang sehingga anak ibu sampai dewasa kelak menjadi anak yang bertanggung jawab. Perilaku tawadhu dimulai dari diri sekarang. Dimulai dari anak ibu yang masih kecil sekarang, biasakanlah bertutur kata yang sopan kepada teman, bertutur kata yang lemah lembut kepada orang tua. Jika ingin sesuatu jangan memintanya terpaksa, jangan memintanya dengan membentak, jangan memintanya dengan menangis, jangan memintanya dengan sesuatu yang membuat hati orang tua sedih. Jika orang tua itu dia ada uangnya atau ada kemampuannya, tidak ada orang tua di dunia ini yang tidak menyayangi anaknya. Semua para orang tua pasti sayang dengan anaknya. Mungkin saja belum ada waktu dan kesempatan untuk mengikuti kemauan anak ibu. Jadi anak ibu mulai dari kecil sekarang biasakanlah untuk berperilaku tawadhu, berperilaku rendah hati, rajin menyapa, bersikap ramah terhadap semua orang. Walaupun kita punya orang tua yang kaya, jangan bangga-banggakan kekayaan orang tua kepada orang lain. Walaupun kita memiliki ini itu di rumah yang banyak, tidak perlu diceritakan kepada orang lain. Walaupun kita memiliki uang jajan yang banyak setiap hari, tidak perlu diceritakan kepada orang lain. Jadilah anak yang tidak sombong. Jadilah anak yang bisa membanggakan orang tua. Jangan membangga-banggakan kelebihan yang ada pada diri. Jadilah anak yang baik, jadilah anak yang soleh dan solehah. Karena apa anak ibu? Jika kita sudah terbiasa dari kecil berperilaku rendah hati, insya Allah sampai dewasa kelak anak ibu akan disenangi oleh orang. Karena apa? Orang yang berperilaku terpuji pasti akan disenangi oleh siapapun. Orang yang berperilaku tawadhu, dimanapun dia berada, orang akan menyenanginya. Baiklah anak ibu, mungkin pada hari ini kita cukupkan pelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Nanti jika ada waktu ibu kirimkan soal PH 4 ya, karena ini sudah pelajaran 4. Tetapi jika nanti waktunya sudah habis karena pelajarannya cuma setengah jam, kita lanjut PH 4-nya hari Kamis yang akan datang saja. Atau nanti ibu kirim aja di WA group, anak ibu nanti dikerjakan. Baiklah anak ibu, setelah video ini berakhir nanti ibu kirimkan catatannya, anak ibu catat, dan setelah ibu kirimkan soalnya, anak ibu buat soal dan isinya kirimkan ke WA pribadi. Anak ibu yang ibu sayangi, sebagaimana biasa, karena kita masih berada dalam pandemi corona, jangan lupa selalu sedia masker. Kemanapun anak ibu berjalan, begitu juga para orang tua, marilah saling mengingatkan sama anaknya. Jika keluar rumah, gunakanlah selalu masker. Karena apa? Karena peraturan sekarang, jika keluar kota atau keluar atau arah ke tempat yang jauh, jika tidak menggunakan masker nanti ada akibatnya, ada dendanya,
ada hukuman yang lainnya. Padahal masker cuma harganya tidak seberapa. Jadi selalulah sediakan kemanapun berjalan. Di rumah jangan lupa cuci tangan anak ibu yang rajin, jaga kebersihannya, karena semua itu untungnya untuk kita semua. Jika sudah sakit, semuanya akan susah, orang tua susah, anak ibu juga susah. Jadi anak ibu tetap jaga kesehatan, jaga jarak, jauhi keramaian, dan tetap pakai masker. Oke anak ibu, jika ada yang salah dalam penyampaian ibu mohon maaf. Ibu sudahi dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan anak ibu di rumah bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih banyak kepada orang tua di rumah atas perhatian dan bimbingannya. Salah dan janggal ibu mohon maaf. Ibu sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.